selamat datang di podcast IO Pro. Dan kali ini di episode podcast hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang TikTok influencer, seorang wellness coach. Dan saya kenal baik dengan beliau ini. Beliau itu anaknya udah berapa Mbak? 2 ya, anaknya sudah 2, tetapi beliau juga membantu orang lain untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Khususnya memberikan edukasi karena beliau adalah TikTok influencer. Beliau juga suka nge-live kalau malam ya. Nanti coba aja dicari, siapa tahu Anda adalah pasarnya beliau, audiensnya beliau yang suka ketemu sama mukanya beliau mungkin sudah tidak asing lagi. Tetapi yang belum, saya mau memperkenalkan seorang coach ini yang namanya adalah Kakak Rotua ya, dan beliau akan berbagi bersama kita di podcast episode kali ini. Baik, saya mau mengundang Kakak Rotua di sini. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini Kakak Rotua. Dan enaknya saya panggilnya coach aja ya, karena kan Anda sebagai coach di bidang fat loss ya kan, kita karena di komunitas ini kan kita juga bukan hanya wellness ya, tapi juga untuk fat loss gitu. Betul. Nah, bagaimana coach itu boleh diceritain ya, awal mula Coach Rotua itu tertarik di bidang wellness tuh gimana ceritanya sih? Tiba-tiba menjadi seorang coach yang membantu banyak orang untuk bisa punya kualitas hidup lebih baik. Oke, terima kasih ya Tika ya. Awalnya itu sebenarnya karena kondisi badan saya sendiri juga bukan orang yang sehat ya. Jadi saya punya background PCOS, dari remaja itu sebenarnya saya sudah gemuk. Jadi puncak-puncaknya waktu saya sudah menikah dan ternyata sulit hamil dan didiagnosa PCOS, dan ternyata PCOS-nya itu sudah saya alami lama, cuman baru sadarnya pas waktu sulit hamil itu ya. Jadi baru ketahuannya. Jadi dirunutlah dari pola makan saya, dari remaja SMA kuliah lagi, dan pekerjaan yang menuntut tinggi untuk begadang gitu ya, dan akhirnya bikin itu kenapa jadi susah kurusnya dan sudah resistensi insulin. Itu awalnya. Dan akhirnya ya long story short, saya jadi mengubah semua pola hidup saya, dan itu yang membuat akhirnya ya terjadi perubahan juga ya gitu. Dan saya jadi suka nih sama dunia kesehatan seperti itu. Dan klien saya pertama waktu itu sebenarnya adalah suami saya sendiri juga yang ngalamin obesitas. Jadi klien pertama adalah orang yang ada di rumah sendiri. Terdekat gitu ya gitu. Karena beliau juga obesitas karena juga pola hidup gitu. Itu sih. Baik, Coach Rotua, ini kan Coach banyak menangani kasus orang-orang yang obesitas. Betul. Tadi juga cerita kalau klien pertamanya adalah suami sendiri ceritanya. Betul. Ya. Sebenarnya tantangan dari orang obesitas tuh apa sih yang paling dirasakan sama Coach Rotua tuh kayak, wah ini sebenarnya masalah banget, tapi banyak orang yang ternyata tidak sadar, tidak aware dengan hal itu. Mungkin bisa diceritakan Coach. Iya, jadi yang paling gak aware adalah apa yang dilakukan kebiasaan yang jadi kebiasaannya setiap hari ini ya. Jadi yaitu makan. Jadi dari pola makannya itu yang berpengaruh besar sekali dengan kondisi kesehatan. Karena menurut saya apapun yang terjadi di kondisi kesehatan kita sekarang 80%-nya dipengaruhi dari pola makan. Yang sudah jadi kebiasaan. Terus menerus setiap hari bertahun-tahun seperti itu. Berarti mereka sebenarnya tidak aware kalau mereka tuh selama ini makannya nggak benar. Sehingga itu yang menyebabkan dia menjadi obesitas gitu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau udah obesitas itu masalahnya kompleks banget ya. Tapi memang kalau kita lihat dan runut paling basic adalah ketidakpahaman atau ketidaktahuan, mungkin literasi yang kurang juga tentang nutrisi tubuh, sehingga ya yang terjadi makin menumpuk akhirnya ya kadar lemaknya, terus ditambah lagi mungkin dengan pola gerak yang minim, pola tidur yang sangat kurang gitu ya, akhirnya ya sudah kompleksitas itu akhirnya membuat badannya secara metabolisme jadi terganggu, hormonnya terganggu, yang ada akhirnya badannya lebih banyak menumpuk lemak dibandingkan membakar gitu. Oke, kalau Coach Rotua sendiri sebenarnya, kalau kita ngomongin tentang obesitas gitu ya, kadang-kadang kita langsung ada di bayangan tuh orang-orang yang gemuk, benar nggak? Padahal kalau yang saya pelajari,
orang yang kurus itu bisa saja sebenarnya dia obesitas karena fatnya tinggi, apalagi Betul. orang-orang yang suka rebahan. Betul banget. Betul ya. Nah, itu kalau menurut Coach Rotua sendiri, perlu nggak sih orang-orang yang mungkin secara visual badannya merasa kayak ya saya oke-oke aja lah, padahal sebenarnya dia fatnya tinggi, itu sebenarnya perlu nggak sih kita edukasi juga mengenai hey, kamu tuh punya masalah loh sebenarnya yang tidak kamu sadari. Terus apa yang kira-kira Rotua lakukan gitu untuk kasih tahu kalau orang-orang seperti itu, mungkin seperti saya dulu ya, itu sebenarnya punya masalah loh. Iya, setuju banget. Jadi sebenarnya kan kita punya standar kesehatan yang seharusnya ya secara komposisi tubuh gitu. Jadi kita bukan patokannya, ini yang menjadi kesalahan ya Tik ya. Menurut saya yang saya lihat adalah orang itu selalu melihat hanya di berat badannya saja. Yes. Jadi orang gemuk itu kelihatannya dari berat badan atau misalnya angka timbangan aja, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kita itu punya standar kesehatan yang perlu kita penuhi secara komposisi tubuh. Jadi ada yang paling simple adalah di lingkar pinggang ya. Jadi kalau sudah lingkar pinggangnya sudah melewati untuk perempuan 80 cm ya, bahkan kalau di tinggi badan tertentu misalnya di 150 atau 140-an gitu ya, itu setengah dari tinggi badannya sebenarnya ya. Okay. Lingkar pinggang, ukuran lingkar pinggang tepat di pusarnya itu jadi standar. Kalau laki-laki kan 90 cm Yes. maksimalnya. Dan secara kadar lemak pun itu ada standar kesehatannya maksimumnya berapa. Jadi banyak yang nggak sadar, kelihatannya kayak timbangannya baik-baik saja berat badannya, tapi ternyata secara komposisi lemaknya itu tinggi ya, tetap aja kategorinya over fat level ya kan gitu, Yeah. kelebihan lemak gitu. Dan kelebihan lemak itu teman-teman ya, sebenarnya yang membuat kita punya masalah sindrom metaboliknya tuh jadi kacau. Betul. Karena saya pernah nih, waktu tahun lalu saya memang kondisinya lagi tidak bisa olahraga. Nah, badan saya mungkin tetap segini-segini aja secara visual, tapi ternyata komposisinya agak bergeser sedikit. Fatnya tiba-tiba tinggi dan tingginya juga ya masih 30-an lah tiba-tiba waktu itu karena lagi nggak olahraga sama sekali. Nah, ternyata tiba-tiba waktu saya harus cek lab, itu kolesterol tiba-tiba tinggi. Padahal saya merasa, loh saya tuh nggak gemuk, saya tuh baik-baik aja. Tapi setelah saya cek komposisi tubuh ternyata saya punya sindrom metabolik yang tiba-tiba muncul gitu. Jadi kayak Betul. raport labnya jadi lab dari merah gitu kan. Betul. Dan ini ternyata masalah juga. Jadi kita memang tidak fokus dengan timbangan lagi ya, Timbangan aja, tetapi betul. dari lingkar perut juga. Karena Betul. memang waktu itu saya mengaku lingkar perut saya lebih dari 80 cm. Iya betul banget. Jadi ini yang kebanyakan dipahami oleh banyak orang sehingga nanti usahanya pun jadi ngarahnya cuman ketimbangan berat badan atau turunin aja berat badannya, padahal enggak kayak gitu ya gitu. Jadi kita harus fokusnya sebenarnya di komposisi tubuh, kadar lemaknya harus turun, justru yang naik adalah massa ototnya, itu yang mempengaruhi sekali ke kesehatan metabolisme kita sampai kita tua sebenarnya. Iya, kalau menurut coach sendiri, seberapa penting sih kita punya massa otot itu harus cukup oke gitu, apalagi khususnya untuk masa tua. Karena kan banyak orang menganggap ya saya olahraga cukup jalan kaki aja, padahal sebenarnya itu tidak cukup untuk membangun otot. Tapi Betul, sebenarnya seberapa penting sih kita punya otot yang kuat, otot yang cukup lah ya kalau kita ngomongin tentang komposisi tubuh yang hubungannya dengan masa tua nanti. Iya, jadi sebenarnya salah satu indikator yang penting sekali untuk kita sehatkan adalah massa otot kita ya, dikuatkan. Karena otot itu akan pertama efeknya nanti membantu metabolisme badannya kita. Jadi ibaratnya kayak kompor pembakaran lemak tubuh kita ini adalah otot ya. Kompornya jadi, ya. kompornya ya, jadi organ yang membantu pembakaran badan kita ya otot. Kalau otot kita kapasitasnya besar, kompornya besar, berarti dia bisa membakar lebih besar gitu ya. Sederhananya kalau kita makan ya setiap hari makannya mungkin masih banyak yang lebih ke karbo atau yang jadi glukosa di dalam badannya kita, ya kan salah satu tempat penyimpanannya yang harusnya paling besar adalah otot. Tapi kalau misalnya ototnya kecil, makannya banyak ya, terutama makanan-makanan tinggi karbo, gula, di storingnya di mana, disimpannya di mana? Akhirnya di sel lemak.
Nah, efeknya nanti jadi menggemuk, ketika menggemuk akhirnya nanti badannya kita secara struktur tulang pun jadi lemah, ya kan? Kalau otot kita kuat selain untuk metabolisme dan pembakaran akan membantu struktur badannya kita ini, tulangnya kita ini lebih kuat karena dia mengactivate itu juga gitu kan, megang ya. Otot itu megang tulang-tulangnya kita supaya lebih kuat. Nah, itu sih dampaknya ke situ ya secara sederhananya. Jadi sampai tua yang kita butuhkan adalah otot yang justru jauh lebih dikuatkan, diperbanyak masanya, karena kan makin nambah umur kita mengalami penyusutan otot secara alami ya kalau kita tidak jaga seperti itu. Apalagi di usia-usia di atas 50 tahun, perempuan terutama gitu ya, seperti itu. Itu kepentingannya seperti itu. Oke, tadi menarik nih, tadi ngomongin tentang karbo ya. Kita tuh di Indonesia, ini yang selalu saya kasih tahu juga ke teman-teman tuh ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu kita terbiasa dengan makanan yang karbo dan karbo. Betul. Sarapannya bubur ayam, Betul. lontong sayur, nasi uduk. betul ya, nasi uduk. Terus nanti makan siang, wah itu pasti ya udah makan besar lagi, karbonya banyak. Dan kita tuh selalu bukan selalu ya, tetapi kebanyakan dari kita mungkin hidup dengan didikan orang tua atau nenek kita. Kalau kita lagi makan, yang disuruh nambah bukan lauknya, betul ya, tapi nasinya gitu. Jadi kalau misalnya kita makannya nasinya sedikit, pasti dikomentarinya kamu lagi diet. Benar Nah, banget. ternyata pola makan yang seperti itu ternyata tidak sehat ya coach ya. Nah, betul. Kalau misalnya coach mendapatkan orang atau klien yang punya mindset seperti itu, apa yang kira-kira coach akan berikan pengarahan sehingga dia bisa merubah pola makannya? Karena pengalaman saya sendiri ketika saya pegang klien yang punya mindset seperti itu, untuk mengarahkan dia bisa makan protein lebih banyak tuh susah gampang ternyata. Iya, benar banget ya. Jadi namanya kebiasaan, ketika kita mau ubah pasti ada proses adaptasi ya gitu. Jadi adaptasinya yang pertama kan pasti dari sisi jumlah. Orang tuh awalnya kalau diubah dari yang tiba-tiba makannya banyak karbo, banyak makanan manis, tiba-tiba berubah dikurangin, lalu dibanyakin komposisi sayurnya atau lauknya, itu pasti ada proses adaptasi dan itu normal-normal aja. Kadang-kadang bahkan ada yang suka pusing dan kelayangan atau craving sugar ya istilahnya gitu ya. Dia craving banget sama karbo sama manis. Itu awal-awal normal, makanya kita perlu arahkan. Dan kalau saya selalu ngasih tahu kalau mau berubah kondisi badannya, perubahan bentuknya itu terjadi, berat badannya turun ya, lemaknya turun. Ya yang penting yang pertama adalah mengerti apa yang dihindari, hal yang pertama, dan tahu dihindari dan dikurangin ya. Dan yang kedua adalah tahu apa yang dipenuhi. Jadi yang namanya makanan-makanan jenis karbo kan pasti penyerapan jadi gula darahnya cepat, akhirnya kita gampang lapar, dan itu yang akhirnya bikin kita makannya lebih banyak lagi. Nah itu kan kita perlu kurangin ya, supaya hormon insulin kita terjaga, kita nggak gampang lapar dan badan kita nggak fat storing, nggak nimbun terus. Nah makanya harus mengerti tahap yang kedua adalah belajar memenuhi kebutuhan badan kita, yaitu dengan protein yang cukup dan juga sayuran yang lebih banyak. Karena serat itu lama sekali prosesnya di badan sehingga kita tuh lebih cepat kenyang, lebih lama kenyangnya, dan juga proteinnya juga kalau cukup itu akan membantu untuk jadi asupan jadi massa otot juga seperti itu. Jadi bagaimana cara ngubahnya memang pelan-pelan, gak langsung tiba-tiba semua karbo dan manis dihilangkan, gak begitu. Tetap boleh, tetapi kita memilih jenis karbohidratnya yang lebih berkualitas, yang kadar seratnya juga ada seperti itu. Bukan yang sangat cepat diserap tubuh dan akhirnya ya tadi jadi cepat lapar lagi gitu. Dan jumlahnya harus cukup. Nah itu yang menjadi kendala di orang Indonesia. Ya, betul. Gak biasa makan lauk pauk banyak, gak biasa makan sayur banyak. Iya. Betul, karena mindsetnya kalau belum makan nasi itu belum makan gitu ya. Betul. Oke. Iya. Tapi itu masalah pembiasaan aja sih. Ya, Jadi gitu. memang kita di sini perlu untuk mengubah kebiasaan ya, Betul, khususnya betul. kebiasaan makan yang mungkin tadinya kurang baik
menjadi kebiasaan makan yang jauh lebih baik dan lebih sehat. Dan yang pastinya kebiasaan makan yang seperti ini itu bisa untuk jangka panjang, untuk bisa kita lakukan ya setiap hari dan bahkan itu bisa kita ajarkan juga ke anak kita ya. Betul banget, betul banget. Jadi pola makannya sebenarnya kalau kita paham kebutuhan badan kita itu sederhana sekali sih ya. Jadi ini yang saya bilang pola makan yang kalau kita lakukan itu justru membuat badan kita itu terjaga rampingnya gitu. Jadi orang-orang tuh kalau merasakan perubahannya nggak cuma kelihatan dari bentuk tapi dari kualitas kesehatan nih ya. Saya boleh cerita ya Tik ya. Boleh. Ada beberapa klien yang dalam 7 hari itu mengalami perubahan dari kondisi asam lambung yang akut ya. Terus kondisi yang sulit tidur, lalu lingkar perut masih besar dan begah badannya, kondisi perutnya itu suka begah gitu ya, sebah. Itu 1 minggu diubah pola makannya, badannya ngerasa lebih enak, lebih enteng, pencernaannya lancar, asam lambung nggak kambuh-kambuh, dan pola makannya itu benar-benar mengenyangkan sekali. Jadi teman-teman, Tika, kalau misalnya kita mengerti, kita bisa mencukupkan kebutuhan badan kita nih, kita tuh nggak bakal kelaparan loh. Makan protein cukup 1 hari, itu tidak akan kelaparan harusnya. Justru membuat kita itu kenyang dan kenyang lebih lama. Dan gak craving craving. Kuncinya mengerti dan tahu kita tuh harus makan jenis apa dan jumlahnya berapa banyak sih. Seperti itu menjadi utama menurut saya ya. Oke, jadi sebenarnya kita lebih perlu untuk mindful gitu ya, mindful eating. Jadi tahu apa yang kita makan, apa yang kita minum. Karena sekarang problemnya bukan cuma makanan aja yang banyak gulanya. Minuman juga ya, lebih banyak lagi jajanan, efeknya, apalagi kita itu sekarang hidup di zaman yang instan, banyak sekali pilihan cemilan, pilihan makanan, pilihan minuman yang gampang banget kita akses dan itu ternyata bisa merusak pola hidup kita yang sehat ya ternyata ya. Betul. Kan dari HP udah bisa diakses. Benar. Dengan mudah. Iya, jadi kita lagi pengen apa langsung klik, tinggal bayar datang tiba-tiba. Iya betul. Oke, baik Coach. Ini menarik sebenarnya. Tadi ngomongin sedikit mengenai asam lambung. Banyak orang yang berpikir kalau saya program fat loss, saya tuh kan lagi diet. Berarti kan saya harus ngurangin makan. Nanti gimana dengan asam lambung saya? Saya tuh sudah punya GERD yang menahun, punya masalah ini dan itu mengenai lambung gitu. Nah itu adalah salah satu ketakutan yang biasanya banyak orang rasakan. Nah, ada solusi nggak sebenarnya dari Coach Rotu sendiri? Iya, kalau kayak keluhan-keluhan asam lambung ya, dari pengalaman saya dan apa yang saya pelajari, itu triggernya itu sebenarnya sederhana sih. Orang yang suka asam lambung itu atau yang sampai GERD gitu ya, selain memang karena kondisi dia sudah obesitas juga, tetapi dari pola makan kita bisa evaluasi trigger atau pemicunya. Yang pertama pasti makanan olahan tepung terigu, lalu makanan manis, dan makanan yang digoreng. Dan biasanya kalau makan itu udah deket-deket dengan jam tidur. Jadi jam makan malamnya itu terlalu dekat dengan tidur. Itu juga salah satu pemicunya. Nah, kekurangan probiotik ya karena sudah mungkin pola makannya tinggi gula. Kan kadang-kadang ada ya kebiasaan orang-orang yang sudah punya permasalahan asam lambung itu nyemil biskuit. Betul. Kadang-kadang di tas selalu ada biskuit gitu ya. Karena takut asam lambungnya naik jadi bisa ngemil. Itu tidak menyelesaikan masalah sejujurnya. Oh, baik. Justru itu menjadi pemicu salah satunya karena biskuit itu kandungannya olahan tepung terigu biasanya begitu ya, gitu. Dan ada rasa manisnya juga, gitu. Jadi sebenarnya tidak memperbaiki kondisinya, tapi justru akan membuat lama banget kondisinya seperti itu. Nah makanya harus diperbaiki dengan tadi ya trigger pemicunya dikurangin, tetapi salah satunya juga adalah memperbaiki pola makan yang benar ya, seratnya dan juga makanan-makanan, salah satunya adalah makanan-makanan fermentasi yang bagus banget ditambahkan di dalam pola makan atau piring makannya, itu akan menambah bakteri-bakteri dan menyehatkan bakteri baik di dalam ususnya, itu akan membantu sekali. Atau konsumsi suplementasi probiotik yang aman pastinya dan teruji ya gitu. Jadi untuk dibenerin dulu lah ya pencernaannya gitu ya, sehingga
kita makan, apalagi nanti akan diajarin gitu ya, kalau misalnya kita dalam program kita akan diajari cara makan yang benar. Nah itu yang akan membantu mengurangi intensitas asam lambung yang suka kambuhan. Sehingga jadi pelan-pelan membaik begitu ya. Betul. Baik, tadi kan kita sebenarnya ngomongin mengenai sugar craving yang bikin orang jadi overeating gitu ya, jadi pengennya makan terus. Nah, ada satu problem lagi nih coach yang sering saya temui juga di klien-klien saya adalah kondisi under eating, di mana orang berpikir saya mau turun berat badan berarti saya harus ngurangin makanan. Ngurangin makanan, cuma makan sekali sehari itu pun ngirit banget. Sehingga mereka jadi frustasi, ini saya makannya udah sesedikit ini tapi kenapa berat badan gak turun-turun. Nah, ada nggak coach pengalaman yang seperti itu menangani klien-klien yang seperti itu? Boleh berbagi sama teman-teman? Banyak banget. Ini dipicunya dari apa coba Mbak Tika? Dari pemikiran kalau mau turun berat badan, makannya kurang. Jadi badan itu dianggap kayak mesin. Jadi kalau misalnya mau turunin beratnya, ya udah diturunin atau dikurangin semua yang masuk, ya kan? Dan ini sebenarnya jebakan dari pemikiran kalori yang masuk harus lebih sedikit dari yang keluar, betul ya? Betul. Nah, badan kita tuh sudah sebenarnya terlalu kompleks, tidak bisa dibikin dan di treatment seperti itu gitu. Jadi itu sudah kekeliruan yang akhirnya membuat badan kita itu masuk ke fase adaptive thermogenesis istilahnya. Jadi dia akhirnya lebih menyimpan karena menjaga badan ini supaya tidak kenapa-kenapa. Fase mempertahankan diri ibaratnya. Survival mode-nya karena tiap hari kita biasakan makannya di bawah, bahkan banyak yang makan di bawah BMR-nya, itu salah besar ya. Kurang sekali, makan sekali sehari, terus sedikit gitu ya, dianggap kalau turun berat badan itu turun berat badan cepat itu keharusan banget gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi yang turun dari berat badannya belum tentu lemak, tapi adalah cairan, dan yang lebih gawat adalah yang turun tuh massa otot. Nah ini tidak boleh terjadi sih. Banyak sebenarnya yang awal-awal mengalami seperti ini ya, penyebabnya kenapa kok saya 2 bulan saya makan kurang, makan sedikit, turun sih bisa sampai 8 kilo 1 bulan ya, ada yang 10 kilo. Tapi di bulan kedua yoyo lagi bisa lebih cepat dan badannya sudah mengalami permasalahan kayak asam lambung, keleyengan, terus vertigo, bahkan kalau banyak yang ibu-ibu atau perempuan itu menstruasinya jadi nggak lancar, kacau sekali siklusnya seperti itu. Itu juga salah satunya karena ada yang ngetren sekarang gitu ya, diet yang puasa, nah tapi tidak diiringi pengetahuan nutrisi yang baik, makan yang baik itu seperti apa, akhirnya jadi seperti itu. Kembali lagi ke konsep yang defisit kalori ekstrim jatuhnya, itu yang kita tidak mau terjadi. Iya, makanya kenapa kalau ada klien-klien seperti ini kita benerin makannya, kesannya makannya jadi lebih banyak tapi sebenarnya itu yang memperbaiki metabolisme dia sehingga dia bisa turun berat badan begitu ya. Dan keluar dari fase nyimpen tadi. Ya kan kita mau badan kita aktif kan metabolismenya gitu ya. Nah kalau sudah terlanjur lama di dalam fase nyimpan atau survival mode itu, ya mau nggak mau yang dilakukan apa? Harus makan dengan benar, dengan jumlah yang tepat, seperti itu. Oke. Terutama komposisi tadi, serat dan proteinnya. Betul. Gitu. Oke, jadi memang perlu ya kita makan itu jangan yang terlalu ngirit-ngirit, karena tadi sempat sempat disebutkan juga mengenai BMR. Jadi BMR itu adalah basal metabolic rate, di mana itu adalah kebutuhan tubuh, kalori tubuh yang digunakan untuk hidup aja. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak ngapa-ngapain, lagi sakit, lagi rebahan aja, nah itu tubuh butuh bahan bakar untuk bernafas, untuk organnya jalan. Nah bayangin kalau kita makannya itu terlalu sedikit di bawah BMR, ya kebutuhan tubuh nih itu tidak dipenuhi, ya wajar aja badannya jadi survival mode. Itu yang bikin metabolisme kita kacau, pencernaannya kacau, sehingga lebih banyak nyimpen gitu teman-teman. Betul banget. Nah kalau misalnya nih coach, kadang-kadang kan agak susah ya untuk kasih tahu orang untuk yuk makan yang benar. Dengan komposisi yang benar, dengan jumlah yang benar, dengan jamnya juga diatur gitu ya. Karena kan yang tadi sempat
mention juga kalau makan terlalu deket sama jam tidur itu Iya. bisa bikin ya banyak masalah Gangguan, juga yes, pada betul. akhirnya. Nah, bagaimana cara Coach Rotua mengedukasi orang-orang yang kayak gini nih? Supaya makannya dengan Iya, benar gitu supaya ya. benar makannya. Pasti yang pertama adalah kembali lagi. Alasannya kenapa sih mau turun berat badan, kadar lemaknya mau berkurang ya, bentuk badannya lebih bagus, mau sehatnya sampai tua ya. Jadi kembali lagi yang pertama dari alasan kita ingatkan lagi. Saya selalu ingatkan alasannya kenapa mau lebih sehat, mau lebih langsing itu kenapa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita hitung yuk, kita hitung kebutuhan badannya seperti apa. Jadi selama ini ketika sudah masuk fase harusnya makannya sebanyak ini loh. Proteinnya, seratnya gitu ya. Nanti ada komposisinya yang sesuai dengan kebutuhan badan dan gampang dipraktekkan. Itu pasti pada kaget. Oh, saya Benar. selama ini makannya cuman 2 kali, sepotong ayam, terus kadang pagi-pagi makannya cuman telur 1. Ternyata dalam setiap kali makan saya harus memenuhi ya lauk pauk, protein, serat gitu ya, karbo berkualitas juga bukan yang nggak boleh, tetap ada, tapi dengan jumlah yang terjaga gitu ya, yang cukup untuk orang-orang yang mau turunkan kadar lemak tubuh. Jadi mengerti konsep yang harus badannya kecukupan yang harus badannya terima itu ternyata mencerahkan mereka sih, mencerahkan klien-klien. Dan yang ketiga adalah mulai latihan pelan-pelan tapi pasti menuju ke kebutuhan badannya yang seharusnya. Kayak gitu, kebutuhan protein yang seharusnya. Yang paling berat adalah orang-orang itu makan lauk sih, Mbak Tika. Betul. Makan protein, katanya aku udah ngunyahnya capek banget ya coach gitu. Banyak banget, saya udah kenyang banget, ini nasinya udah gak kepegang, udah gak kemakan gitu ya. Makan sayur sama makan lauknya aja ternyata harus sebanyak ini, itu kenyang banget ya. Banget. Dan biasanya jadi pas waktu makan berikutnya, aduh kok masih kenyang ya. Nah tuh ternyata dengan makan yang benar, bukan makan kurang, badannya jadi lebih enak, lebih fit, gak gampang ngantuk, dan yang pasti kenyangnya lebih lama. Akhirnya gak minta cemil-cemilan manis-manis gurih-gurih kan, begitu. Jadi dimulai dengan adaptasi dulu, latihan pastinya supaya makin terbiasa. Karena badan orang yang biasanya makan sedikit, atau terlalu lama puasa makannya kurang, itu jadi terbiasa. Jadi kalau membiasakan kembali ke makan yang cukup sesuai kebutuhan nutrisinya dia gitu ya, kebutuhan badannya dia, ya memang harus ada adaptasi lagi. Tapi pelan-pelan menuju ke situ, yang penting dia udah bisa mengubah kebiasaannya dengan konsisten gitu. Baik, bicara mengenai adaptasi. Adaptasi kan butuh waktu ya, jadi kita nggak bisa tiba-tiba, wah kemarin terbiasa overeating atau yang under eating, tiba-tiba harus makannya yang benar, harus ngatur makan. Kan kadang-kadang orang jadi stres. Iya. Nah, ada nggak tips dari Coach Rotua nih untuk orang-orang yang waktu transisi tuh, aduh ini stressful banget nih untuk ngubah pola makan aja, ini baru ngomongin pola makan ya, Betul. belum ngomongin olahraga, belum ngomongin tidur gitu kan, baru ngomongin makan aja itu udah, aduh ini kok jadinya begini banget. Nah ada nggak tips dari Coach Rotua untuk masa transisinya ini? Iya, supaya masa transisinya enak Yes. dan nyaman ya buat badan, saya tuh selalu menyarankan cukupkan kebutuhan mikronutrisinya dalam bentuk suplementasi. Itu sangat membantu sekali ya, karena awal-awal kadang-kadang masih ada yang craving sugar, nggak mau makan sesuai kebutuhan atau nggak mau makan lauk banyak ya, masih sesuka-sukanya ya, masih denial kenapa saya harus menjalankan proses ini tuh pasti ada dan banyak. Jadi itulah pentingnya kenapa kita sadar kalau kita tuh butuh tambahan mikronutrisi. Mikronutrisi itu yang bantu misalnya nih akan bantu kesehatan gula darahnya kita, menjaga appetite-nya kita atau nafsu makan ya. Ada beberapa yang bagus sekali yang bisa ditambahkan. Lalu memenuhi kebutuhan multivitamin mineral juga penting sekali. Buat orang-orang yang sudah punya masalah pencernaan, ini adaptasi prosesnya pun itu juga menurut saya ada yang smooth, ada yang enggak. Jadi memang konsekuensinya kita perlu, kompensasi bukan konsekuensi ya, kompensasinya kita perlu tambahkan dengan nutrisi seperti omega 3 gitu ya untuk antiinflamasinya, dan juga satu lagi probiotik misalnya seperti itu. Lalu yang untuk yang sudah sangat obesitas sekali, nah ini dia nih yang PR ya kan. Nah jadi butuh antioksidan yang adekuat menurut saya ya.
Jadi ada antioksidan yang sangat bagus untuk perbaikan metabolismenya juga. Jadi dalam proses transisi, mau itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini tuh bisa ditambahkan untuk membantu supaya kita merasakan hasilnya, badannya enak, kelihatan tuh di progres pengurangan bentuk-bentuk badannya atau ukuran badannya jadi berkurang. Seperti itu sih. Jadi penting sekali untuk menambahkan mikronutrien di dalam pola makan. Karena kan gini, pola makan yang harian kita tidak akan bisa berharap itu 100% tercukupi ya kan. Kebutuhan kita dari apa yang kita makan. Harusnya kita perlu sadar kalau kita butuh tambahan mikronutrisi. Seperti itu. Jadi sebenarnya mikronutrisi itu penting ya untuk masa transisi betul, ini ya. Betul sekali. Karena untuk mengubah pola makan kitanya jadi stres sendiri. Jadi akhirnya bisa jadi balik ke makan sebelumnya atau betul. jadi craving atau jadi. Karena masih baru sebentar ya kan gitu. Sedangkan pola yang sebelum-sebelumnya bikin badannya itu bermasalah itu sudah bertahun-tahun dilakukan gitu. Mengubah jadi, kebiasaan. Mengubah kebiasaan gitu. Oke. Nah, kan kalau di dalam program kita di IO Pro itu kita menggunakan sebuah teknologi microcurrent. Nah, sebenarnya hubungannya apa sih si alat kecil ini dengan program fat loss? Oke, gitu. iya. Ya. Ini di sini kerennya dan yang menjadi nilai unggul dari program IO Pro ya. Karena tambahan terapinya dengan teknologi atau smart device microcurrent itu yang pertama yang saya pelajari sangat menjadi keunggulan itu adalah karena dia membantu sekali. Yang pertama adalah lancarkan sirkulasi cairan yang terjebak gitu ya di badan orang yang sudah obesitas dan kelebihan lemak. Itu pasti terjadilah limfatik sistemnya, sirkulasi limfatiknya nggak lancar. Yang pertama itu, yang kedua mampu mengaktifkan lagi nih kemampuan badan untuk bisa bakar lemak. Dan sebenarnya kalau saya baca-baca beberapa jurnal penelitian ilmiah gitu ya, jadi teknologi microcurrent itu bagus sekali untuk membantu proses lipolisis badannya kita ketika kita di treatment dengan baik ya, dengan teknik yang benar, itu bantu ngecilin kantong lemak, Tik, secanggih itu loh. Okay. Bantu mengecilkan kantong lemak ketika kita rutin pakai. Oke. Ibaratnya kayak kita tuh sebenarnya menggunakan teknologi yang di klinik-klinik premium, tahu nggak? Tapi itu dengan lebih nyaman di rumah, tidak sakit, cuman 5-10 menit, tapi efektif sekali untuk mengarahkan kita tuh kantong lemaknya jadi lebih kecil. Jadi dan bisa digunakan tiap hari ya? Dia tiap hari, betul. Multi manfaat juga. Karena orang-orang yang dalam proses adaptasi, transisi gitu ya, makanya disebutnya program ya kan, gitu. Ada jangka waktunya. Nah, itu mereka jadi lebih nyaman badannya, tidurnya lebih enak. Kalau tidur lebih enak dan nyaman itu kan karena hormon kortisolnya kebantu dengan si terapi alat ini supaya lebih slow down gitu ya. Jadi lebih tenang, lebih rileks. Orang yang lagi mau ngubah pola dari nggak pernah olahraga jadi olahraga, badannya sakit nggak? Kamu banget. Sakit otot nggak? Banget. Iya kan? Nah, jadi akan jadi lebih nyaman karena ketika ada alat terapinya, ototnya tuh jadi nggak sakit-sakit setelah olahraga. Jadi lebih rileks, badannya enak, dan sebenarnya hasil yang didapatkan ketika ditambahkan dengan terapi ini itu berasa jauh lebih cepat. Ibaratnya gini, dengan pola makan biasa, dengan suplementasi bahkan akan memberikan manfaat. Tetapi ada manfaat yang tidak akan bisa diberikan tanpa alat ini. Jadi dengan alat ini tuh melengkapi pola makan yang kita makan dan juga suplementasi yang kita minum. Nah, si alat terapi ini tuh memberikan manfaat yang jauh lebih menurut saya lebih unggul gitu ya, dan akhirnya waktu mendapatkan hasilnya itu jadi lebih cepat. Jadi ibaratnya kayak accelerated gitu lah, terakselerasi hasil yang kita rasakan seperti itu. Nah, itu bikin klien lebih happy sebenarnya. Betul, karena dalam waktu yang cukup singkat gitu ya, 5 hari aja kalau slogan kita, betul. 5 hari, 5 menit itu bisa berkurang 5 cm gitu ya. Betul. Dan itu yang bikin orang-orang jadi happy dengan program ini gitu. Baik. Ada satu lagi, Tik, boleh saya tambahin? Boleh. Kalau kita mau mentargetkan mengecilkan area-area tubuh, tidak akan bisa didapatkan hanya dengan kita bilang ke badan kita, saya mau diet ya, kurangin makan atau memperbaiki pola makan dengan olahraga.
badan kita tidak bisa diperintah, kamu ngurangin perut dulu ya. Ya Paha banyak. saya bisa berkurang nggak nih duluan Ya. daripada perut? Lengan saya bisa nggak nih berkurang? Emang bisa begitu? Nggak bisa. Tapi dengan bantuan terapi treatment smart device ini itu bisa terjadi karena kita bisa langsung kalau kita mau saya mau coba lakukan di lengan saya lebih langsing, ya udah di treatment aja di area situ, di paha, di panggul, bagian-bagian yang menurut kita kayaknya kalau dengan pola makan nggak bisa badan kita diperintah turunnya lemaknya di situ gitu, kurangin lingkarnya di situ kan nggak bisa ya. Nah dengan treatment ini tuh bisa pelan-pelan kita lakukan sendiri di rumah gitu. Itu yang menurut saya wow banget sih. Itu tambahan ya berarti, Yes. karena kan kita ngajarin untuk di perut gitu ya. Di perut untuk dulu, membantu betul. penyusutan lemak di Betul. perut. Tetapi bonusnya karena Bonusnya. bisa digunakan di area tubuh yang lain. Kalau kita pengen fokus untuk ngecil-ngecilin yang lain-lain, Betul. itu bisa kita gunakan juga di Betul. area tubuh Itu tersebut. supporting banget sebenarnya ya, enak Oke, banget. baik. Ini kan ada banyak sekali yang tanya ke saya kayak gini. Saya kan bisa turun, kan katanya bisa turun lingkar perut itu bisa 12 cm, 13 cm. Nah, itu akan meninggalkan gelambir nggak ya? Karena kan kalau penyusutan cepat, otomatis kan kulit biasanya kan juga bleber-bleber gitu lah ya. Betul. Itu kalau dengan program ini gimana? Karena banyak yang nanyain juga tuh. Yes, betul. Nah, ini yang menurut saya tuh keren banget ya. Jadi kalau mungkin dengan pola makan yang tadi ya segala macamnya dikurangin gitu ya, proteinnya kurang, itu biasanya orang setelah melakukan itu pasti banyak nyisa gelambir-gelambirnya. Nah dengan program ini enaknya karena kita punya pola makan yang tinggi protein ya, yang proteinnya cukup, lalu kita bantu dengan olahraga juga, tapi dengan alat terapinya akan memastikan badan kita itu lebih kencang loh. Itu yang spesial banget ya menurut saya. Jadi buat yang ini terjadi banyak di klien saya yang pasca melahirkan. Oh, oke. Happy sekali dengan area perut yang semakin kencang, terutama perut bawah, Tik. Oh ya benar. Itu masalah banyak ibu-ibu Masalah sih banyak sebenarnya. ibu-ibu dan ini tuh kebantu sekali pola makannya mereka kenyang dan enak. Olahraga juga semampunya gitu ya, tetapi dibangun kebiasaannya semakin baik intensitasnya, tapi dengan alat terapinya tuh membantu mengencangkan badan kita nih, terutama area perut yang sudah sangat bergelambir pun itu ketika rutin di treatment itu akan membantu sekali kembali lebih kencang teksturnya, selulitnya berkurang, karena saya juga mengalami seperti itu kok. Oh oke, Dan saya juga happy kok, banget, saya juga. happy banget dengan hasilnya ya setelah rutin dengan treatment smart device-nya EO Pro gitu. Banget, saya juga punya pengalaman yang sama gitu dan itu membahagiakan loh, itu kabar baik buat kita semua para Iya, iya. ibu-ibu ya, Iya. apalagi yang sudah pernah melahirkan, itu memang kita punya masalah di situ dan itu Betul. ternyata sekalian kita jalanin program untuk mungkin kebutuhannya bukan hanya untuk turun berat badan tapi untuk reshape kita punya Betul, badan. betul. Nah bonusnya kulit lebih kencang, stretch mark juga jadi lebih Betul. membaik teksturnya. Terus juga bonusnya juga kita bisa ngencengin dan juga ngurangin lingkar-lingkar area tubuh yang lain. Betul. Sebenarnya tadi sudah Coach Rotwa Betul. ceritain juga. Betul, betul Nah Coach, ada satu lagi nih sebenarnya tantangan dari banyak orang kalau mau mulai program adalah niat. Yes, pasti lah ya. Nah, bagaimana Coach Rotwa itu bisa memberikan motivasi yang cukup gitu ya untuk orang-orang yang mau memutuskan aja untuk berubah susahnya setengah mati. Apalagi membayar untuk program kayaknya susahnya setengah mati. Udah bayar, udah join, udah dikasih tahu caranya, untuk melakukan pun susahnya setengah mati gitu. Iya. Nah, ada tips nggak untuk menumbuhkan motivasi kita ini yang mungkin punya pengalaman atau punya masalah seperti itu supaya ayo dong kita cepetan dong ikutan programnya supaya kita jadi lebih sehat gitu. Iya, masing-masing pasti punya targetnya ya. Jadi saya kembalikan ke situ. Kenapa mau lebih sehat? Kenapa mau dapat bentuk badan yang diinginkan? Masing-masing punya alasan. Saya punya banyak sekali klien yang variasi alasannya itu kadang-kadang di luar bayangan saya gitu ya. Yang paling di luar akal itu yang apa? Yang tidak disangka adalah ya karena sudah mengalami kenyataan pahit dalam kehidupan berumah tangga gitu ya. Ada
tidak diterima dengan pasangan karena masalah bentuk badan gitu ya, itu banyak yang terjadi di klien-klien saya yang perempuan, dan itu akhirnya membuat mereka terdorong. Jadi harus ada yang pertama ya, kalau mau maju untuk niat mulai program gitu ya, program sehatnya adalah motivasinya harus dari dalam dan harus emotionally mendorong untuk kita bisa konsisten terus menerus gitu. Jadi kita mau turun sekian kilo, kita mau ukurannya turun dari XXL menjadi S, semuanya adalah harus kembali ke alasan emosionalnya apa gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mulai dengan apa yang bisa dilakukan dulu gitu. Jadi sebenarnya program ini sangat komplit sekali, dan menurut saya secara values kayaknya sudah sangat besar sekali diberikannya di sini. Edukasinya ada, panduannya lengkap, lalu disupport dengan teknologi juga yang keren banget ya gitu. Secara value, nilai yang kita terima, bahkan banyak sekali para ahli ya di sini ya yang membantu kita ya. Itu secara value itu sudah sangat besar sekali sebenarnya. Pertanyaannya, kalau ada caranya teman-teman bisa mendapatkan target kesehatan, target bentuk badan yang teman-teman udah impi-impikan lama, nggak tahu caranya, udah mondar-mandir, ikut diet ini, ikut diet itu, belum berhasil, justru mengeluarkan banyak biaya, effort gitu ya, belum mengorbankan kesehatannya. Nah kalau udah dikasih satu cara yang sangat komplit ini, kenapa harus ditunggu-tunggu? Karena yang namanya usia, biasanya nih ya, semakin nambah umur, semakin kurus apa semakin nambah gemuk? Semakin nambah berat badan dan lemak. Betul, karena kan metabolismenya juga pasti berpengaruh karena sel badan kita menua. Jadi mau ditunda sampai kapan, kita tetap tidak ada pilihan. Di satu titik kita harus memutuskan, saya mulai apa enggak. Karena badan kita nggak bisa berhenti usianya, bener nggak? Dan nggak bisa ditunda-tunda. Nggak bisa ditunda, ya kan? Karena badan kita terus bekerja. Saya cerita sedikit, saya punya klien yang dulunya saya udah 1 tahun sebelumnya udah ngedukasi lewat program ini, informasinya gitu ya. Masih menunda, sampai akhirnya di satu titik udah, kok 1 tahun terakhir saya sapa ya, 1 tahun terakhir justru makin nambah berat badannya dengan cepat. Terus akhirnya datang, oke Kak, saya mulailah program saya. Dia sampai kaget karena dalam 10 hari saja itu lingkar perutnya berkurang 13 cm. Oke. Hanya dalam 10 hari berkurang 13 cm dan dia sampai begini, Kak, kenapa ya saya nggak mulai dari 1 tahun yang lalu? Kalau cuma 10 hari saya bisa susut segini banyak dengan cara makan enak, sehat, saya lebih enak tidur, lebih enak perut gitu ya, pencernaannya enak. Kenapa saya nggak mulai ya dari dulu? Ya itulah makanya teman-teman ya. Jadi menurut saya kembali lagi gitu ya, kita yang tahu kondisi kita, kalau kita sudah terima signal-signal dari badan, lingkar perut bukannya makin berkurang, makin nambah, lalu kita punya banyak keluhan-keluhan kesehatan, kayaknya itu sudah signal dari badan kita harus memulai program yang jauh lebih baik ya, memulai cara yang jauh lebih baik. Dengan program ini komplit, value-nya jauh lebih besar daripada apa yang teman-teman investasikan di depan, itu sih. Wow, bagaimana teman-teman, belajar banyak dari Coach Rotua hari ini. Saya juga belajar banyak gitu ya. Mungkin boleh ya Coach, satu hal kalau misalnya sebelum kita mengakhiri podcast ini, satu hal yang menjadi pesan Coach Rotua untuk teman-teman di sini yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Karena kan kalau kita ngomongin program fat loss itu sebenarnya kan fokusnya adalah mencapai kesehatan yang lebih baik dengan kualitas hidup yang lebih baik di jangka panjang. Nah, apa satu hal yang bisa Coach Rotua bagikan untuk teman-teman di sini? Iya, jadi menurut saya yang membentuk kita sampai saat ini adalah apa yang kita lakukan setiap hari sebagai habit atau kebiasaan. Kayaknya nggak ada ya, di segala aspek hidup harusnya begitu ya Tik ya. Yeah. Jadi apapun yang diajarkan di dalam program itu bukan hanya untuk 1, 2, 3 bulan,
tetapi membantu proses adaptasi badan kita supaya kita itu terbiasa makan yang cukup dan bernutrisi. Pola pikirnya selalu mencari mana makanan-makanan yang membuat badan saya ini aktif secara metabolisme energi dan lemaknya lebih baik, hormonnya lebih seimbang. Lalu inflamasinya berkurang, kan kita mengusahakan segala sesuatunya yang membuat badan kita jadi lebih sehat. Itu kan kebiasaan berpikir sehat ya. Lalu kebiasaan yang tindakannya apa ya, langsung gitu ya, makanannya, waktu makan, berapa yang kita makan, dan nutrisi yang harus kita tambahkan apa. Jadi kembali lagi ke yang kita mau lakukan menjadi kebiasaan itu apa sih? Itu yang akhirnya bisa membentuk kesehatan kita itu sampai jangka panjang. Dan satu lagi sebenarnya, mencari komunitas yang bisa membantu teman-teman teredukasi, bertambah wawasannya terhadap dunia kesehatan, dan juga pastinya ya untuk improvement kesehatan keluarga kita butuh komunitas yang juga kita ngelihat nih contoh-contoh hidupnya dan contoh nyatanya seperti apa kayak gitu ya. Itu yang mungkin akan bisa bantu kita terjaga, karena dengan siapa kita bersama-sama gitu ya, itu akan membantu, itu akan berpengaruh ke bentuk badan kita loh ternyata ya. Bener dengan ya. Siapa kita ngopi, dengan siapa kita ngopi, gitu ya. kita makan ya, tiap hari kita interaksi gitu ya, itu berpengaruh dengan kondisi kesehatan dan kondisi kehidupannya kita gitu, itu sih. Wow, keren banget. Oke, Coach Rutua, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih udah berbagi sama kita, semangat terus untuk kita semua untuk membuat Indonesia ini bukan bebas gendut ya, tapi punya hidup yang lebih oke. Iya, lebih sehat. Yang lebih sehat. Oke, terima kasih Tika. Baik teman-teman, jadi itu perbincangan kita pada hari ini, dan tadi sudah banyak sekali yang sudah dibagikan oleh Coach Rutua, terutama mengenai pola makan. Bukan pola makan ya, sebenarnya lebih ke habit, bagaimana kita membentuk habit yang bisa kita aplikasikan untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya untuk fokus di programnya saja, tapi setelah program pun kita tetap bisa menerapkan apa yang kita sedang lakukan dan perjuangkan untuk kehidupan kita ke depannya lebih sehat dan lebih baik lagi. Itu saja dari kami, terima kasih dan jangan lupa stay tune untuk episode berikutnya, karena di podcast kita, di podcast IO Pro ini akan ada hal-hal menarik, ada banyak sekali insight-insight menarik yang akan dibagikan untuk teman-teman semua. Oke, see you.